يا حامل القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyaknya kenikmatan, ya. Dengan nikmat-nikmat itu kita harus syukuri, ya. Dan bersyukur itu harus dengan cara memperbanyak lagi, mempertambah lagi pembendaharaan ilmu kita, atau kita bisa sebut sebagai thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Karena Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu luang, maka kita sebagai mukmin, ya, memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk amal soleh, untuk kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu siqah dan istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya, insyaallah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan meneruskan apa yang telah kita mulai, belajar tentang tajwid, belajar tentang ilmu tajwid. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-jawf, ya. Oleh karenanya, ya, kita sekarang masuk ke al-halqu atau tenggorokan. Sebelum kita masuk ke al-halqu, ya, ada pertanyaan yang masuk, ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ya. Apa antara nun dan mim bertasdid dengan huruf lain yang bertasdid? Cara menahannya adakah perbedaan, Ustadz? Ya. Dari Amelia Cilacap, ya. Syukran, barakallahu fikum. Mari kita jawab. Jadi memang hakikatnya huruf yang bertasdid itu, ya, itu adalah dua huruf, yang satu mati sukun, yang satu hidup, ya. Contoh ba, ba yang bertasdid berarti yang pertama ba itu sukun, yang kedua ba itu berharokat, ya. Abba, abba. Kalau mim, amma, mimnya ada dua, ya. Dan semua huruf sebetulnya seperti itu ketika bertasdid, ya. Jadi sejenak seperti dimasukkan kemudian melanjutkan huruf tersebut, ya. Akan tetapi perbedaan antara mim dan nun yang bertasdid dengan huruf-huruf yang lain adalah ketika ada mim dan nun itu adalah masuknya ke gunnah, ya. Gunnah itu dengung, ya. Ya, jadi ketika kita menemukan nun dan mim yang bertasdid, silahkan ditahan dulu sebentar, jangan terburu-buru. Inna, imma. Kalau yang lain silahkan, ya, masuk langsung saja kepada huruf yang bertasdid tersebut. Abba, ya, iffa, summa, itu baru ditahan. Inna baru ditahan. Tetapi kalau huruf-huruf yang lain, ayyuha, tidak boleh ayyuha, karena tidak didengungkan huruf ya. Ya, jadi huruf yang boleh didengungkan, ya, yang digunakan ketika bertasdid adalah mim dan nun. Yang lainnya tidak. Aja, Allah, tidak. Tetapi tetap dimasukkan. Mungkin itu saja atas pertanyaannya. Barakallahu fikum atas partisipasinya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang al-halqu, adalah tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Kalau kita tahu tenggorokan ini, batang tenggorokan ada panjang seperti ini, ya. Kita bagi menjadi tiga, ya. Ada yang pangkal, ya, ada yang tengah, dan ada yang ujung, ya. Ujung dekat lidah, ya. Jadi ada yang bagian tenggorokan paling dalam, ada yang di tengah-tengah tenggorokan, ya. Ada yang di atas. Pembagiannya ada tiga. Yang paling dalam ada dua huruf, yaitu adalah hamzah dengan ha. Hamzah itu a, i, u, ba, a, i, u, ba, ya. Al, a, i, u, ba, a, ya. Dengan ha, ha, hi, hu, bah. Ha itu tidak dipangkal, ya. Ha, hi, hu, bah, a, i, u, ba, ya. Kemudian yang tengah tenggorokan itu juga ada dua huruf. Ada ha dengan ain, ya. Huruf ha, ha, hi, hu, bah, berbeda dengan ha, ya. Ha dengan ha.
Kalau alhamdu bukan alhamdu. Hahihubah, alhamdu. Rahim, ar-rahim, hi. Ya. Ha. Begitu juga dengan ain, ya. Ain tidak sama dengan a, hamzah. Jadi makanya kalau kita mengucapkan a'udzu berbeda, ya, antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. A'udzu. Yang pertama adalah hamzah a biasa, yang kedua adalah huruf ain, au. A'udzu. A'udzu. A'i'uba. A'i'uba. Ya. Ja'alna aliyaha itu di tengah tenggorokan. Kemudian yang atas, tenggorokan yang atas yang dekat dengan lidah, itu ada dua huruf juga, ya. Itu adalah kha dengan ghain, huruf kha dengan huruf ghain. Khahi khubakh. Cara mudahnya ketika kita ingin membuang reak, ya, ludah melewati mulut itu kan ya, khaki khubakh bakh khalidin akhladah kha, ya, khaki khubakh. Begitu juga dengan temannya, itu adalah huruf ghain. Ghaghi ghubag, satu tempat keluar, ya. Ghaghi ghubag, maghdubi, ya, ghairi. Lalu satu tempat kok berbeda, Ustaz? Ya karena beda sifatnya. Kalau kha lebih ke sana mengeluarkan hams, ya. Kalau gha tidak boleh mengeluarkan desisan, ya, udara. Jadi yang pertama khaki khubakh, yang kedua ghaghi ghubag bag. Jadi totalnya ada berapa? Ada 6 huruf. Mari kita ulangi. Yang paling dasar, yang paling dalam bagian tenggorokan itu ada 2 huruf hamzah, a i u ba, ya. Yang kedua ada ha, ya, ha hi hu bah. Kemudian di tengah tenggorokan ada 2 juga, ya kan, ha hi hu bah. Yang kedua a i u ba. Kemudian di tenggorokan yang atas ada 2 juga, ya, khaki khubakh, ghaghi ghubag. Totalnya 6. Kalau kita latihan, kita bisa latihan huruf ini, ya, mumarasah huruf ini secara panjang, ya. A i u ba, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Ya, di buku ini sudah ada contohnya. Nanti silahkan dibuka di halaman 54. Yang belum punya bukunya silahkan bisa memesan, ya. Kemudian ha hi hu bah, hu han hanihah naminal muhni mahi han haniha. Begitu juga dengan ha hi hu bah, hu han hanihah naminal muhni mahi han haniha. Ya, temannya adalah huruf ain. A'i'u ba', u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Beda, ya, ain dengan hamzah. Kemudian khaki khubakh, khu khon khoni khokhna minal mukhni mahi khon khoni kha. Temannya adalah ghain. Ghaghi ghubag, ghun ghani ghna minal mughni maghi ghan ghani gha, ya. Nah, jadi totalnya adalah 6. Dan huruf ini ketika sebelumnya ada nun mati atau tanwin itu jelas. Minhu misalnya, man amana. Kenapa? Karena huruf ini adalah huruf idhar halqi, huruf yang jelas yang terletak di dalam tenggorokan. Nah, biasanya kalau kita sering belajar, ada pelajaran tajwid, di situ ada namanya idhar halqi. Idhar itu jelas, halqi itu dari tenggorokan. Memang huruf ini keenamnya di tenggorokan, tidak di lidah, ya. Dan keenam huruf ini pun ketika sebelumnya terdapat nun madi atau tanwid, maka bacanya huruf ini jelas. Tidak minhu,
tapi minhu. Min khairin, bukan min khairin, tetapi min khairin. Jadi tetap jelas. Itulah dinamakan, kenapa dinamakan idhar halqi. Kita tutup mengetahui makharijul huruf ini agar tidak tertukar, ya, antara yang hamzah dengan yang ha, kemudian yang ha dengan yang ain, walaupun sama-sama tengah lidah, kemudian yang kha dengan yang ghain, padahal sama-sama tenggorokan bagian atas. Pentingnya itu nanti kita akan melihat ketika kita sudah mempelajari sifatul huruf. Oke, makharijul huruf boleh sama, ya, boleh sama tempat keluarnya, tetapi nanti ada yang membedakan, yaitu adalah sifatnya, ya. Sifat hamzah dengan sifat ha tentunya berbeda, ya. Hamzah a, dia tidak mengeluarkan desis, tidak mengeluarkan udara, ya. Tetapi kalau ha harus mengeluarkan ha, hi, hu, bah. Dan ketika kita ingin melatih sebuah huruf, apakah huruf itu fasih atau tidak, silahkan kita sukunkan. A, i, u, itu hamzah. Kemudian ah, ih, itu ha. Kemudian ah, ih, itu ha. Kemudian a, i, itu apa? Ain. Kemudian ih, apa? Kha. Kemudian temannya adalah itu ghain. Jadi kalau kita ingin belajar, ya kita sukunkan huruf tersebut, ya, baik sebelumnya kita harokatkan fathah, kasrah maupun dhammah, maka akan jelas kita sudah fasih atau belum, ya. Intinya kita harus bisa membedakan ke-6 huruf tersebut. Ya, tambahan sebelum kita tutup, bahwasanya setiap huruf itu memiliki harokat yang bisa semuanya berharokat kecuali huruf alif. Jadi alif tidak bisa alif fathah a, yang bisa adalah hamzah. Cuma bedanya hamzahnya terkadang qati' tampak maupun hamzah yang wasal yang tidak tampak, ya. Jadi huruf-huruf tersebut harus punya nama. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim. Ingat, tidak ada huruf ja, yang ada huruf jim. Dan alif itu tidak bisa berharokat, tidak bisa bergerak. Tetapi kalau hamzah bisa, hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah dhammah u, a, i, u, ya. Jim, ha, kho, dal, tidak ada huruf za, tetapi huruf zal, ya. Jadi perlu dipahamkan. Jadi jangan sampai ketika kita tanya atau kita mengajarkan seorang anak, ini huruf sa, nggak ada huruf sa, yang ada huruf sin. Itu penamaan huruf. Tetapi huruf sin itu bisa jadi sa, bisa jadi si, bisa jadi su ketika berharokat, bergerak, ya, berharokat. Sa, si, su. Tetapi dasarnya adalah sin. Ini yang selipan yang perlu kita tambahi agar kita tidak salah memberikan pengertian, memberikan ilmu kepada anak didik kita, ya. Alif fathah a itu tidak, tetapi alif, ya, tidak berfathah, tidak berdhammah, tidak berkasrah. Tetapi kalau hamzah fathah a, hamzah kasrah i, hamzah dhammah u. Tetapi kalau kita melihat saat kok ada alif yang berfathah, berkasrah, berdhammah atau berharokat, sejatinya dia memiliki hamzah, tetapi ya bedanya antara dia terlihat maupun tidak terlihat, ya. Akan tetapi penamaan huruf itu tetap kita sampaikan. Jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ya. Jadi sehingga orang kadang kalau kita ngajarkannya ini huruf sa, huruf ma, bukan huruf mim tapi huruf ma, kita ngajarkan seperti itu. Jadi ketika ada alif lam mim, dia akan membaca alama. Ini kejadian banyak sekali kita temukan. Padahal alif lam mim, ya. Ini penamaan huruf yang tidak berharokat. Nah, ini supaya tidak terjadi kesalahan ke depannya, kita perlu ini disampaikan. Barakallahu fikum, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an